Kalau kita bicara zuriyah Nabi dalam konteks kurba itu adalah orang-orang yang memang keturunan Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi inilah yang memang harus diluruskan karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa ucapan-ucapan bahwa yang namanya zuriyah Nabi itu biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Ternyata bukan seperti itu ya. Bahwa yang saya katakan tadi bahwa dokter ini ternyata dari dulu, dari saya masih muda ya, 55 tahun yang lalu sampai sekarang ternyata itu masih berkumandang bahwa yang namanya zuriyah Nabi itu maupun dia pemabuk, pencuri, penzina, tetap dia ahlul jannah. Nah, ini yang harus diluruskan lah kira-kira demi artinya keselamatan dan kebahagiaan quote and quote tadi zuriyah Nabi tadi, seandainya pun itu benar. Bisa Anda bacakan ayat sebelumnya itu ayat berapa? Tadi 23. Ayat 21-nya apa itu? Ayat yang di atasnya itu 22 ya. 21 atau 22? Ya, dua-dua lah. Oh, dua-dua. Kita baca dua-duanya dulu. Para zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Itu yang menjadi dasar daripada Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan minta imbalan karena Nabi ini sebagai pembawa risalah Islam, di mana apabila mentaati Allah dan Rasulnya maka akan mendapat anugerah surga Jannatul Naim tadi yang penuh dengan kenikmatan gitu kan. Nah, jadi itu menjadi apa namanya ya, satu persyaratan orang yang masuk surga itu ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, mentaati Nabi dan sebagainya. Untuk itu Nabi katakanlah quote and quote secara manusiawi dalam kacamata manusia umumnya telah berjasa ya untuk memberikan satu risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang taat masuk surga. Surga itu luar biasa kan, indahnya, mahalnya gitu kan. Nah, untuk itu kata Allah kamu jangan minta imbalan, tapi cukup dengan mencintai kerabatku, kerabat lah, para kerabat. Nah, tadi di dalam tafsir apa itu? Fakhrur Razi telah dinyatakan bahwa korabah itu ada 3 kelompok. Di samping keturunan Nabi itu sendiri, kemudian dari para sahabat dan para orang-orang Muslim yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi garis besarnya itu sebetulnya ketaatan. Iya. Jadi bukan hanya garis dalam artian kata keturunan. Seandainya dia taat kepada Allah, orang Muslim wajib kita sayang, saling menyayangi. Ya, tidak boleh menyakiti orang-orang Muslim yang baik. Nah, tidak boleh juga menyakiti, mencela para sahabat karena mereka baik luar biasa. Apalagi keluarga Rasulullah yang benar-benar baik menjalankan ya apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Apatah lagi ya kepada para sahabat, kepada para mukmin yang baik pun kita tidak boleh menyakiti. Tidak boleh. Ya, tidak kita mengatakan bahwasanya mereka itu bisa jadi lebih di bawah daripada mereka. Nah, itu kan nanti bisa menyakiti hati orang mukmin. Oke, jadi teman-teman sekalian, berulang kali saya nyatakan bahwa dasarnya adalah apa ya, perhatian, mengingatkan. Seandainya saja Ba'alawi itu Habaib ini benar-benar keturunan Nabi, zuriyah Nabi, itu persyaratan untuk masuk surga adalah bukan dari nasabnya tetapi dari iman takwanya. Seperti itu, bahwa umat Islam wajib mencintai, menyayangi zuriyah Nabi,
Correct, itu pastilah bahwa kita akan mencintai, jangankan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan kepada cahaya, daripada jahiliyah kepada iman. Tentu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berjasa untuk kaum muslimin. Sangat wajar, wajib kita mencintai anak cucu beliau karena jasa-jasa beliau tadi. Sekali lagi saya katakan, wallahil azim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tukar pikiran. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan seterang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Lau ana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, "La fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa." Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Itu sangat-sangat relate dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Jadi dengan hati yang putih dan tulus, saya hanya ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib, ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan, sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Seperti itu, Ustaz. Yang kedua, ada yang bersifat nasionalisme, ya, bahwa Wali Songo. Kita ini yang namanya bahasan ini, maaf sebelumnya, masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab, dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih, katakanlah, berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Itu bukan urusan saya, ya, bukan urusan saya, itu terserah para ahli sejarah, para ahli nasab. Tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini, seperti itu. Nah, yang kedua, munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah, gitu kan, bahwa ada sanggahan-sanggahan dari kelompok Ba'alawi bahwa gen itu, genetik hanya bisa dideteksi hanya sekian keturunan, 5-7 keturunan kesananya udah nggak bisa. Nah, ternyata ahli-ahli genetika dari BRIN itu memastikan secara pasti bahwa gen kita sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Nuh itu bisa terdeteksi. Bisa semua itu Secara presisi. Nah, ini dialog ini sudah dialog bukan nasional lagi. Ini sudah
merupakan dialog-dialog internasional gitu kan. Artinya makanya kita sebagai bagian dari umat ini harus bukan a priori, bukan tidak peduli tentang hal ini ya. Kita harus betul-betul mendudukan ini sesuai fakta yang ada, yang direkomendasi oleh majority bangsa-bangsa di dunia seperti itu kan. Nah, kemudian saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran, khususnya yang muncul dari kelompok Dzurriyyah Wali Songo. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Ba'alwi, semua Habib. Konon mereka ada bikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar. Itu informasi yang kita lihat di media-media sosial. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo. Oh, mereka bukan turunan dari Yaman, bukan dari Arab Yaman. Ini dibantah keras oleh Wali Songo. Nah, kemudian di samping itu ada klaim-klaim dari Ba'alwi yang kita bisa dengar sendiri, telah begitu luas tersosialisasi, bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam itu adalah semua habaib, Wali Songo habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau emang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Ba'alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Oleh karena itu saya berbicara sekali lagi dari hati yang bersih tanpa kebencian. Seandainya terbukti, nah buktinya gini, ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi itu G, dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi. Nah, oke. Dengan kenyataan seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, tentu saja kita tidak boleh menjadi permusuhan, tidak boleh menjadi pertengkaran sejauh semua pihak tunduk kepada fakta historis dan fakta genetika gitu lah. Nggak perlu terjadi. Saya katakan tadi, para muhibin tetaplah cintai Habib-habibmu, tetap cintai. Tapi kali ini dalam konteks
Beliau sebagai seorang alim, seorang ulama, Seorang guru. Ya. seorang guru. Iya. Kita jaga tetap persahabatan itu. Nggak usah kemudian, oh lo bukan Suriah, begitu. Jangan, tetap jalin pertemanan, jalin persahabatan itu. Rakat ukhuwah Islamiyah. Dasarnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Dan damaikanlah di antara saudara-saudara kamu.